Baik, kembali lagi ke studio Tribun Batam. Tribuners, ada Bang Awal dan Bang Mujid dari Bea Cukai Batam. Pada sesi pertama tadi kami bicara seputar regulasi, seputar bagaimana menjadi seorang importir yang baik dan bagaimana tahapan-tahapan atau mekanisme untuk memasukkan barang ke daerah kita, Kota Batam. Nah, pada sesi yang kedua ini kita mengandaikan bahwa barang itu udah ada di Kota Batam. Memang eh, selama ini ketika misalnya ada barang-barang yang misalnya beredar di Batam, Bang, di dalam daerah kita, itu orang selalu yang tahunya bea cukai, Bang. Betul. Itu kita nggak bisa sangkal, walaupun banyak sebetulnya ketika masuk dalam sudah beredar di daerah kita, di kota kita, kota Batam itu, saya kira banyak instansi juga yang Ya, berperan di situ. Tapi orang masyarakat awam ini taunya ya bagaimana tuh bea cukai gitu. Bang Mujid, gimana penjelasan soal ini, Bang Mujid? baik. Sedikit saya jelaskan ya. Jadi betul kata yang tadi disampaikan Tribuner bahwa eh, atas peredaran barang yang sudah ada di Batam Ya, itu memang tidak atau bukan merupakan wewenang dari ya, Bea Cukai untuk mengawasinya. Cuman terlepas dari itu, seperti yang kita bahas di sesi ya, awal tadi bahwa pemasukan barang yang ke kawasan Batam ya, khususnya karena Batam itu adalah free trade zone, ya. biasanya nanti kita bertanggung jawab tuh atas pemenuhan peraturan-peraturan atau pembatasan yang pada saat masuknya itu Oke. ditangguhkan. Ya, ya, Jadi yang di sesi satu tadi kan kita tahu ya bahwa atas importasi barang itu ya. ada beberapa persyaratan-persyaratan yang pada umumnya itu berlaku. Ya. Khusus untuk Batam, ada beberapa persyaratan yang ditangguhkan dulu, Tangguhkan tidak dulu. dikenakan dulu. Ya, Nah, pemenuhannya kapan? Pada saat barang itu keluar. keluar. Ya. Nah, apa yang dilakukan bea cukai? Jadi bea cukai tidak bukan berarti bea cukai itu untuk barang-barang yang beredar di Batam itu kita melakukan inspeksi, melakukan razia Hmm. atas pemenuhan barang persyaratan-persyaratan itu. Itu Oke. bukan seperti itu. Tapi pada saat barang itu akan keluar ke lokal Hmm. TLDDP, Ya, ya. disitulah baru kita lihat. Oh. Jadi selama barang itu berada di Batam dan Batam ini statusnya sebagai kawasan Ya. bebas, atas persyaratan itu belum wajib untuk dipenuhi. Oh, Tapi oke. pada saat barang itu mau dikirim ke lokal, ke Ya. TLDDP, disitulah kita eh, memvalidasi, Oke. mengecek lagi pemenuhan persyaratan-persyaratan yang pada saat impor itu dikenakan. Oh, Nah, oke. itu kembali lagi melalui mekanisme sistem pemberitahuan pabean FTZ yang disampaikan Oke. sama Pak di sesi pertama kita tadi. Oke. Gitu, Bang Pak. Mujid, berarti bea cukainya itu jaganya di pintu masuk dan pintu keluar Betul, gitu aja, Bang, ya? betul. Tadi di sesi satu kan makanya Ya, saya jelaskan dulu di ya, awal oke, nih oke. bahwa fungsi bea cukai itu adalah melakukan pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang. Oke. Jadi ya itu, jadi bukannya barang yang beredar kita razia, Mm, mm, tapi mm, atas mm. lalu lintas barangnya dan Oke. dokumen. Jadi ada barang yang keluar masuk luar dalam negeri, Ya, luar masuk luar daerah bebas, ya, ya. disitulah kita melakukan pelayanan dan pengawasan, Pak. Oke, baik. Begitu Tribuners. Saya kira penjelasan dari Bang Mujid ini juga secara langsung menjawab beberapa waktu yang lalu kan ada informasi yang beredar ya Bang, ya. Saya Iya, boleh iya. buka itu katanya bea cukai rahasia di mall-mall atau apa. Dan dari penjelasan ini saya kira terbantahkan dengan sendirinya ya Bang Betul, Mujid betul, ya. betul. Oke, Iya, iya. Bang Awal. Barang itu kan beredar di Batam ini kan bisa saja ada beberapa kemungkinan ya Bang. Yang Mm. pertama bisa saja eh, ada kemungkinan nggak Bang, misalnya dari sekian banyak barang dan dalam pengawasan di pintu masuk itu bea cukai secara sampling memeriksa itu, lalu yang lain yang ada di tertimbun barang-barang yang itu ternyata itu barang selundupan gitu loh Bang. Ada modus seperti itu tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu bisa saja diselundupkan lewat pelabuhan-pelabuhan tidak resmi gitu Bang Awal. Bagaimana tuh penjelasan Abang? Eh,
Mungkin gini Bang, saya balik lagi tadi Ya. apa yang disampaikan sama Pak Muji ya. Hmm. Pertama terkait kewenangan ya. Ya. Ketika barang itu lalu lintasnya sudah melalui pelabuhan, Oke. ya, sudah melalui pelabuhan, artinya proses tadi yang saya sampaikan ya pengangkutan, pembongkaran, penimbunan dan pengeluaran itu sudah dilakukan sesuai ketentuan Oke. yang berlaku. Berarti secara umum atas barang ini sudah memenuhi kewajiban kepabeanan istilahnya. Ya, siap. Nah, ketika sudah memenuhi kewajiban kepabeanan, artinya dari sisinya bea cukai ini sudah clear Bang. Clear. Oke. Dari sisinya bea cukai sudah clear. Nah, tetapi kalau memang ternyata ketika kita bicara dalam negeri ya Bang, Ya. faktanya memang di bea cukai sendiri ada keterbatasan. Kenapa ada keterbatasan? Kenapa kami munculkan istilah kawasan pabean? Ada tempat penimbunan sementara di pelabuhan dan bandara yang ditunjuk, karena pertama dari sisi SDM Bang, SDM. tidak mungkin petugas bea cukai itu ada di setiap sisi perbatasan negara untuk mengawasi barang-barang itu. Dengan melihat kondisi ini, makanya kemudian dari sisi regulasi kepabeanan muncullah kewajiban adanya kawasan pabean tadi. Nah, ketika misalnya kita bicara barangnya sudah di pasar ya Bang, Ya, ya, Bang. ketika bicara sudah di pasar, artinya di sana sebenarnya bea cukai sendiri tadi sudah tidak memiliki kewenangan ya, karena kewenangannya bea cukai betul-betul terbatas hanya di bordernya saja, di bordernya saja, artinya di ketika posisi barang itu di pelabuhan dan di bandara misalnya di kawasan pabean. Nah ini mungkin nanti implikasinya Bang, jadi ketika barang itu sudah beredar, jadi bukannya bea cukai nggak mau Lepas apa tangan ya, lepas gitu, tangan ya. lah ya, lepas tangan. Cuman memang kita tidak memiliki kewenangan di sana. Ya. Nah, kita ada kewenangan. Jadi setelah border itu ada kewenangan, tapi kewenangannya sifatnya administratif, Bang. Administratif. Nah, kita ada kewenangan terkait proses penelitian ulang dan audit ya, audit. Oke, Tapi ini kan mengacu ke administrasi si perusahaan. Kita tidak punya kewenangan lagi terkait barangnya. Oke. Mungkin ke sana. Berarti misalnya kalau ada temuan barang yang beredar, berarti bisa dirunut soal administrasi importirnya atau dokumen-dokumen ya pemilik ke barang itu bisa dirunut ke bea cukai atau gimana Bang? Kalau kondisinya ideal, artinya semuanya mematuhi regulasi yang ada ketentuan, ya seharusnya semuanya bisa dirunut. Oh, bisa dirunut ya Bang. Kalau kondisinya semuanya ideal Bang. Nah itu tadi memang secara fakta ternyata kita sangat banyak nih pelabuhan-pelabuhan tikus, kemudian jalur-jalur di mana pemasukan-pemasukan ilegal itu bisa terjadi. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu PR kami di Bea Cukai, bagaimana kita bisa meningkatkan pengawasan untuk barang-barang seperti itu. Nah, sedikit menambahkan Pak Awal ya. Tadi di sesi 1 kan secara global kita jelaskan bagaimana jadi importer yang baik ya. Yang baik ya. Nah, disitulah kita menuntut kejujuran dari pelaku usaha. Dan kami pun Bea Cukai selalu berasumsi bahwa pelaku usaha itu pada dasarnya baik. Sampai kita menemukan ada kesalahan. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi pada saat pemberitahuan pabean diajukan ke kami, pada saat registrasi importer ke kami selalu positive thinking. Bang. Jadi pastilah pengusaha ini berniat baik untuk berusaha, pemberitahuannya juga baik sesuai dengan pemberitahuannya dan memenuhi segala persyaratan yang disyaratkan. Nah, sampai dengan nanti ada temuan. Nah, makanya kalau sedikit tadi saya tambahkan kalau Abang bilang tadi memungkinkan nggak kalau misalnya atas barang yang disampling itu benar tapi lainnya nggak. Sebenarnya realnya nggak seperti itu Bang. Jadi atas importasi barang, pemberitahuan barang yang ke bea cukai itu pada dasarnya kita lakukan pemeriksaan. Cuman pemeriksaannya itu kan ada 2. Pemeriksaan fisik tadi yang Pak Awal cerita itu, tapi ada pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen itu bukan atas dokumen yang pada saat itu diajukan saja. Mulai dari rencana kedatangan itu udah kita teliti. Makanya kalau tadi di sesi 1 sempat Abang tanya mekanisme seperti apa sih pengawasannya kalau atas barang yang proses berjalan itu. Nah itu tadi dari 4 tahapan itu, mulai dari kedatangan, pembongkaran,
penimbunan sampai pengeluaran itu semua ada unsur pengawasannya. Pengawasannya. Jadi kita berasumsi bahwa importer ini baik gitu. Nah, pada saat kedatangan itu kita punya variabel-variabel pengawasan sendiri. Oke. Misalnya kapalnya dari mana, barang itu datang dari negara mana, Ya, itu ada semua. ada. Jadi makanya kalau bisa nggak Pak, misalnya pemberitahuannya barang A, itu disampling lah betul A, ternyata di dalamnya B. Ya. Itu Kecil kecil kemungkinannya, Oke, karena oke, Bang. untuk perusahaan yang kredibilitasnya bagus, mereka nggak akan mau main-main dengan itu, karena sanksinya bisa sampai pembekuan. Oh. Dan kalau misalnya ya pasti kredibilitas perusahaan yang bagus itu pasti nggak main-main di situ ya, soalnya kan efeknya nanti pasti kepercayaan konsumennya pasti hilang dan segala macam gitu. Baik. Itu terlepas dari yang memang dari niat awalnya nggak baik gitu. Nah, kalau itu saya pastikan cepat atau lambat pasti akan kena sanksi. Oke, Mungkin baik. itu. Baik, Bang Budi, Bang Awal. SDM agak terbatas dan juga apakah sudah cukup bea cukai itu mengawas di pintu masuk resmi aja, pelabuhan resmi, bandara misalnya. Tetapi kadang-kadang bea cukai sampai kejar-kejaran tuh Bang, di pintu-pintu masuk yang tidak resmi. Itu apa yang melatar belakang itu Bang Awal? Iya, mungkin gini Bang, makanya mungkin kenapa di Kepri ini sampai ada 2 PSO. Jadi kami ada pangkalan sarana operasi ya Bang. Ada PSO yang di TBK Tanjung Balai Karimun dan ada PSO di Batam, pangkalan sarana operasi. Jadi karena menyadari hal itu ya, berdirinya 2 PSO tadi di Kepulauan Riau itu berarti kan memang dari sisi lokasi ya kan memang sangat strategis ya Kepri. Kalau kita bisa Singapura dekat, Malaysia dekat. Nah, memang sangat rawan untuk adanya kemungkinan di mana barang itu diselundupkan. Makanya dari sisi pengawasan Bea Cukai juga sebenarnya sudah menyadari. Makanya sampai khusus Kepulauan Riau nih Bang, udah ada 2 PSO-nya yang bertugas untuk melakukan kegiatan patroli laut. Ya untuk ya itu tadi ya, untuk menghindari adanya kemungkinan usaha-usaha penyelundupan yang dilakukan oleh ya orang-orang yang memang niat awalnya sudah tidak bagus. Nah, di samping itu Bang, kalau kita bicara tadi ya, itu kan terkait yang ada di posisi di laut ya. Nah di samping itu Bang, kenapa dari sisi regulasi di bea cukai itu kita bicara ini harus melalui pelabuhan, ini harus melalui bandar udara yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pabean. Karena tadi saya sampaikan, mungkin saya kasih gambaran sederhana saja ya. Saat ini di Batam itu ada 15 kawasan pabean dan 11 TPS. Ya, kalau dari sisi pelayanan Bang, untuk 15 kawasan pabean dan 11 TPS itu SDM yang ada kalau bisa dibilang ya harus kita pintar-pintar mengoptimalkan yang ada sehingga bagaimana proses pelayanan itu bisa semua terakomodasi. Ya kami juga memang menyadari ya bahwa memang kenapa begitu banyak kawasan pabean dan TPS di Batam ya karena memang fungsinya Batam kan kawasan bebas ya, di mana dia ditujukan yang pertama untuk industri, kemudian dia pusat transportasi logistik. Jadi memang Bea Cukai di sini tugasnya untuk mensupport itu. Bagaimana Batam itu bisa dikembangkan sehingga tujuannya tadi tercapai. Ya kalau kita bicara ya biar narik investasi. Nah, berarti dengan SDM yang ada kami harus tetap optimal dari sisi pelayanan. Artinya kita nggak boleh, kalau kita bicara pengiriman barang kan kita bicara logistik cost ya. Berapa biaya logistik. Kalau barangnya misalnya Bea Cukai lama nih prosesnya, kan otomatis akan nambah biaya logistiknya, sewa kontainernya, sewa penimbunannya. Sehingga memang kami di Bea Cukai dituntut juga untuk kecepatan. Bagaimana proses pelayanan atas suatu barang itu bisa dilayani dengan seoptimal mungkin. Jadi mungkin demikian ya kondisi yang bisa saya gambarkan. Mungkin. Bang, itu dengan adanya misalnya penyelundupannya itu Bang, itu apakah menegaskan bahwa ternyata masih banyak
importer kita yang ilegal di Batam ini, atau seperti apa, Bang? Kalau saya melihatnya gini Bang, pertama kalau kita bicara penyelundupan tentunya yang koridor pertama ya Iya. dari sisi fiskal. Oke. Dengan adanya penyelundupan itu artinya negara tidak memperoleh pendapatan, tidak punya revenue dari baik itu biaya masuknya, pajak dalam rangka impornya itu tidak akan terpenuhi ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita bicara kalau barang-barang penyelundupan ya, artinya kan ketika barang itu masuk berarti semua regulasi ya, termasuk proses perizinan yang ada itu tidak dipenuhi. Nah ini terkait barangnya sendiri nanti. Apakah barang ini misalnya kita bicara SNI misalnya, apakah barang-barang ini ketika dia diselundupkan sudah memenuhi enggak SNI-nya? Ada kemungkinan kan tidak ya. Berarti dari sisi safety barang Safety itu ya. juga bisa jadi tidak terjamin, Bang. Oke. Contoh misalnya nyelundupin helm, helmnya nggak SNI, begitu dipakai standarnya tidak terpenuhi ya beresiko bagi penggunanya. Jadi mungkin yang perlu jadi perhatian kawan-kawan Tribuners, jadi usahakan ya ketika membeli barang misalnya diperhatikan dulu apakah dari sisi mungkin regulasinya sudah terpenuhi atau semua atau enggak. Ya beli helm misalnya cek SNI-nya dan sebagainya ya. Itu mungkin. Oke, Bang Mujid, saya dapat informasi kalau tahun lalu kalau nggak salah itu revenue untuk Dekara ya, itu yang dipenuhi oleh Bea Cukai Batam tuh kayaknya memenuhi target ya Bang. Memenuhi target. Kalau tahun ini pasti Alhamdulillah. targetnya lebih besar lagi ya, Bang. Iya. Jadi kayaknya sudah dirapatin kemarin. Jadi memang ya itu salah satu dari 4 fungsi Bea Cukai ya yang kita bahas di sesi pertama tadi. Memang Bea Cukai itu dibebani sebagai revenue collector. Jadi pengumpul penerimaan negara. Oke. Nah, salah satunya dari atas pemasukan barang-barang impor tadi. Oke. Cuman itu pun kayaknya sudah porsinya semakin kecil ya Pak Awal ya. Nah, sementara di sisi lain kita punya 3 fungsi lain lagi, yaitu trade facilitator, industrial assistant. Jadi itulah kalau misalnya kita mundur lagi ke belakang, kenapa Batam itu dijadikan kawasan bebas? Karena Indonesia kita ingin itu Batam bisa bersaing dengan tetangga kita di sisi industri, logistik, dan perdagangan. Makanya fungsi-fungsi yang kita utamakan. Kenapa sih masuk ke Batam itu agak persyaratannya lebih mudah daripada wilayah Indonesia lainnya gitu, karena kita ingin perdagangan di Batam itu lebih tinggi, lebih bagus daripada wilayah lain karena posisinya strategis itu. Terus industrial assistant, kenapa? Ya karena kita ingin industri terutama yang di Batam ini bisa bersaing dengan industri luar negeri. Nah, makanya sebenarnya apa yang dilakukan ketika melakukan penyelundupan yang berarti barang-barang itu mengabaikan semua peraturan-peraturan yang ada, persyaratan-persyaratan juga tadi nggak dipenuhi. Nah itu kan akhirnya pertama dari sisi perdagangan itu pasti nggak sehat. Jadi konsep perdagangan yang sehat itu nggak jalan. Dari sisi industri pasti akan merugikan industri dalam negeri yang sudah mengikuti peraturan. Nah fungsi terakhir adalah commodity protector. Salah satu tadi yang sempat dicontohkan Pak Awal, misalnya ada barang yang perlu distandarkan tapi dia tidak mengikuti, akhirnya kan bisa membahayakan masyarakat kita juga. Nah 4 fungsi itu yang sebenarnya dibebankan di Bea Cukai gitu. Jadi memang kalau orang kayak abang tanya gitu, kalau terkait target penerimaan semakin tahun semakin sini memang pasti targetnya ditambah terus gitu ya, sesuai dengan kebutuhan negara ya. Pasti kan kita mau penerimaan kita terus berkembang ya. Dan itu, tapi itu di satu sisi. Sementara di sisi lain sebenarnya targetnya itu ya kita lihat bagaimana industri, cuman kalau kita secara kasat mata kita lihat industri di Batam. Kalau misalnya kita bandingkan sama wilayah lain yang lawan biasa, kita pasti lebih maju.
dibandingkan yang misalnya tidak kita kasih fasilitas seperti di Batam gitu. Oke. Terus dari sisi perdagangan juga lalu lintas barang di sini lebih tinggi dibandingkan. Berarti targetnya itu tidak hanya monoton uang yang masuk iya, ke negara betul, aja bang, tetapi dari aspek-aspek yang lain itu Nah, juga diperhitungkannya. Satu lagi tadi yang abang pertanyakan, kenapa bea cukai masih ada yang kalau di berita itu kita lihat mengejar-ngejar Iya, iya. orang di laut itu. Nah, itu salah satu fungsi terakhirnya itu adalah community protector. Kita melindungi masyarakat Indonesia dari hal-hal negatif. Bisa jadi itu rokok ilegal, barang-barang ilegal itu yang efeknya nanti entah merugikan masyarakat secara langsung, merugikan penerimaan negara, merugikan sistem perdagangan yang menimbulkan persaingan tidak sehat, atau merusak industri dalam negeri. Oke. Nah, itulah makanya kalau abang lihat kalau misalnya kawasannya ditentukan, tempatnya ditentukan, nah untuk yang lain gimana? Nah, itu sebenarnya itu porsi di kami di fungsi pengawasan. Jadi unit pengawasan kami itu mungkin yang sedikit dikenal sama masyarakat umum adalah yang melakukan penindakan-penindakan di luar itu. Nah, itulah fungsi pengawasan, fungsi community protector itu. Jadi atas barang-barang yang sudahlah dia nggak mengikuti tahapannya itu, Ya. persyaratan-persyaratan pasti diabaikan dan bisa membahayakan ke masyarakat. Itulah yang sering kita lihat lah, ya juga itu melakukan penindakan. Itu, Bang. Oke, Bang Awal, kadang di beberapa informasi yang kami terima misalnya di rilis atau berita dari kawan-kawan wartawan yang masuk itu kan kadang-kadang kami melihat bea cukai menaksir tangkapan ini misalnya 1 miliaran gitu. Nah, iya. itu taksiran itu uang atau harga barang semuanya itu akhirnya diuangkan dan masuk ke negara atau bagaimana, iya. dan caranya seperti apa tuh Bang Awal? Oke, siap Bang. Mungkin buat Tribuners izin menjelaskan ya. Juga sekalian ini kan sering muncul istilah barang-barang tangkapan bea cukai. Jadi kalau di aturan kepabeanan itu ada istilah namanya barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. Nah, kalau kita bicara pertama nih barang tidak dikuasai, Bang. Barang tidak dikuasai itu umumnya terkait waktu. Waktu gimana? Jadi misalnya tadi kan, barang datang kemudian di pelabuhan. Tapi ternyata tidak diurus-urus oleh si pemilik barang atau si importir atau si pengusaha FTZ. Nah, diberi waktu sebenarnya Bang 30 hari untuk ditimbun di TPS. Nah, kalau ini dibiarkan terus, itu pelabuhan penuh. Pasti akan terjadi kongesti istilahnya. Barangnya numpuk semua di sana. Jadi harus ada pembatasan waktu di sana. Nah, ketika sudah lewat waktu ya, makanya tadi saya sampaikan barang tidak dikuasai. Ketika sudah lewat waktu, maka barang itu kemudian dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada namanya barang dikuasai negara. Nah, barang dikuasai negara ini umumnya ya Bang, umumnya itu karena penegahan. Jadi karena penegahan barang yang tidak diberitahukan atau diberikan tidak benar, barang yang kemudian ditegah oleh petugas bea cukai misalnya di luar karena ada indikasi pelanggaran, atau mungkin barang atau sarana pengangkut yang ditinggal oleh pelaku yang tidak dikenal. Nah, itu kemudian ditetapkan sebagai barang dikuasai negara. Nah, ujungnya ketika dua barang ini statusnya adalah larangan pembatasan dan bisa jadi tidak diurus-urus ya, tidak diurus-urus, atau memang kemudian barang ini dijadikan sebagai alat bukti terkait dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan. Ini kemudian nanti akan ditetapkan sebagai barang menjadi milik negara. Nah, barang yang menjadi milik negara ini statusnya sama Bang, seperti aset negara lain. Ketika dia sudah menjadi aset negara lain, artinya peruntukannya juga bisa sama. Istilahnya peruntukan. Nah, peruntukannya itu bisa dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, ditetapkan status penggunaannya, atau dihapuskan. Ada 5. Nah, kalau dia posisi dilelang, karena ini sudah barang milik negara Bang. Nah, ketika sudah barang milik negara, berarti akan ada proses penilaian atas barang. Nah, proses penilaian barang itu biasanya dilakukan oleh rekan-rekan penilai di KPKNL, Kantor Pelayanan Kas Lelang Negara. Jadi kalau kita bicara lelang bea cukai itu pasti melalui KPKNL. Jadi prosesnya sama, akan melalui proses lelang terbuka dan seterusnya. Ya seperti itu Bang gambarannya. Ya. Baik Bang, kadang-kadang Bang Mujid itu kadang-kadang dalam
press release atau konferensi pers bea cukai yang mengundang wartawan kami juga itu, kadang-kadang barang dimusnahkan dan kadang begitu banyak tuh. Kayak kalau kita berpikir soal penerimaan negara, apa salahnya barang-barang itu dijual aja untuk diuangkan aja sehingga negara semakin banyak dapat barang seperti itu. Apa yang membedakan di satu sisi dilelang sementara yang barang tangkapan yang juga sama itu kadang dimusnahkan, Bang? Apa kriterianya yang masuk dalam itu, Bang? Baik, Tribuners. Ya. Jadi memang kalau misalnya kita secara umum melihat potensi, punya nilai, punya nilai uang, sayang nih dimusnahkan gitu ya. Cuma memang kita cenderung melihat karakteristik barangnya dulu. Oke. Makanya tadi seperti Pak awal cerita, sebenarnya ada 5 penyelesaian barang yang jadi milik negara itu, nggak semua dimusnahkan. Makanya kalau abang perhatikan barang-barang apa saja yang dimusnahkan itu rata-rata barang yang kalau misalnya dia beredar, biasanya dia ada potensi untuk merugikan masyarakat atau membahayakan. Rata-rata makanya barang yang dimusnahkan itu rata-rata biasanya yang sering pasti yang teman-teman Tribuners dengar itu pasti MMA, HT biasanya, rokok itu kan, rokok-rokok ilegal itu kan. Kalau rokok itu dijual kan ada hasilnya loh, itu pasti akan merusak yang perusahaan yang resmi jadinya kalau misalnya itu dijual. Dan terus biasanya kayak MMA gitu kan juga sama sebenarnya kasusnya. Terus kalau untuk barang-barang lain, misalnya ada benda kasat mata yang terpaksa harus dimusnahkan, biasanya ada pertimbangan lain juga. Biasanya memang karena sifatnya harus dimusnahkan, kayak misalnya mungkin makanan, tumbuhan, alat-alat yang perizinannya itu nggak akan bisa dipenuhi gitu kan. Makanya kalau setiap kita ada penindakan pasti kita ada 2 hal lah di situ. Pertama, nilai barang. Terus yang kedua, potensi kerugian negara, kan ada kayak gitu ya. Kalau potensi kerugian negara biasanya dihitung kalau dia bayar pungutan negara, nilainya yang didapat negara sekian gitu. Nah, itulah yang dilakukan tadi di Pak awal sebutkan salah satunya itu lelang. Nah, lelang itu atas barang milik negara yang ya misalnya kalaupun kita lelang dan beredar di masyarakat, nggak ada efek negatifnya, pasti dilelang. Jadi mekanisme itu ada, tetap ada. Dan terkait peruntukan itu juga teman-teman dari KPKNL ya, mereka yang punya penilaian sendiri juga. Jadi bukan karena bea cukai, yang ini harus dimusnahkan, yang ini harus dijual, enggak juga. Bukan kita, mekanismenya ada. Gitu ya. Enggak semua barang yang ditangkap bea cukai disita dimusnahkan gitu, enggak. Biasanya atas barang-barang tertentu yang kalau sudahlah kita tangkap terus kita lelang, kita edarkan ke masyarakat, ada efek negatifnya, itu biasanya dimusnahkan. Secara umum seperti itu. Tapi untuk barang-barang lain ada mekanisme lelang, dan lelang itu pasti ke kas negara, bukan ke bea cukai itu. Karena yang melelang juga bukan bea cukai. Siap. Oke, Bang Awal, biasanya barang-barang yang selundupan itu, Bang, itu yang ketika beredar ke masyarakat pasti itu membawa efek negatif ke masyarakat, atau bagaimana pengetahuan Abang, pengalaman dalam penindakan selama ini, Bang? Ya kalau saya lihat ya, Bang, ya kalau udah ngomong ilegal kan berarti sebenarnya ada yang dihindari nih. Bisa jadi ya fiskalnya dari sisi perpajakannya. Nah, yang kedua bisa jadi terkait perizinannya tadi. Nah, sementara sebagian besar perizinan itu memang diterbitkan ada tujuannya. Nah, tujuannya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Mujiono ya. Pertama bisa jadi ya menjaga kualitas ya, agar barang yang beredar di konsumen itu jangan sampai merugikan masyarakat ya ketika digunakan misalnya. Kemudian yang kedua, apakah itu barang ketika misalnya beredar di Indonesia pemasukannya ilegal, nanti industri-industri sejenis yang ada di dalam negeri itu nanti berdampak nggak? Berdampak misalnya karena barang itu misalnya banjir, sehingga industri-industri kita yang memproduksi barang yang sama ya otomatis nanti akan tidak mampu bersaing. Karena pasti ya barangnya masuk ilegal, harga jualnya murah, ya otomatis barang-barang produksi dalam negeri, produksi lokal itu nggak laku, Bang. Kemudian
di samping itu tadi saya bicara masalah fiskal, kemudian masalah apa namanya, keamanan konsumen, kemudian yang terakhir terkait industri ya. Nah, kemudian di samping itu memang kalau kita perhatikan ya, ketika kita berbicara barang ilegal, Bang. Artinya barang ilegal ini semua proses pemasukannya tadi ya, dari pemberitahuan, pabean, dari pengangkutan, dari pemukaran, penimbunan sampai pengeluaran itu kan tidak dijalankan ya. Nah, negara itu dari sisi pembacaan kualitas ekonomi. Kan kalau kita bicara impor ekspor dan ekspor dan impor yang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean terdata, Bang, di Bank Indonesia. Oh, kita ekspor berapa, kita impor berapa. Jadi kita bisa membaca, oh devisa negara sekian. Nah, kalau yang ilegal ini nggak akan bisa kebaca. Nggak akan bisa kebaca. Jadi kita tidak bisa membaca, oh kualitas ekonomi, nanti datanya fault. Datanya tidak pas apa yang ada di Bank Indonesia. Ekspor kita sekian, impor kita sekian. Padahal sebenarnya ketika banyak barang ilegal, tidak seperti itu. Karena barang-barang yang ini tidak terdata. Nah, seperti itu, Bang. Gambarnya secara umum. Oke. Bang Bang, kalau kan bea cukai selalu diberi target nih. Ya. Misalnya dalam perjalanan waktu kan asumsi saya aja itu pasti target itu selalu diupdate terus. Ya. Nah, ketika misalnya sampai pada semester pertama gitu, itu targetnya belum tercapai. Itu kebijakan dari pimpinan bea cukai daerah itu seperti apa? Kita harus buat apa sehingga setidaknya penerimaan negara ini bisa tercapai sesuai dengan target-target waktu dan juga pemasukan itu, Bang. Ya, kalau terkait target penerimaan kita harus berangkat lagi mulai sedikit dari sistem APBN kita ya. Oke. Bahwa target penerimaan itu muncul karena memang ada target belanjanya. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi akhirnya Bea Cukai sebagai salah satu institusi yang dibebani mengumpulkan penerimaan negara biasanya akan dibagi tuh seluruh Indonesia. Ada berapa satker, ada berapa kantor yang melayani gitu kan. Nah, nanti sistemnya dari Kementerian Keuangan itu akan membagi berapa porsi bea cukai di situ. Nah, di bea cukai sendiri juga nanti akan dibagi lagi tuh ke semua satker. Nah, untuk bea cukai Batam khususnya lagi atas target yang kita terima, kita pasti punya strategi ya dalam pencapaiannya, terlepas dari anomali atau fenomena yang ada di luar gitu. Misalnya tiba-tiba kayak kemarin kondisi COVID gitu kan, pasti semua perekonomian dunia masih lesu, kegiatan ekspor impor menurun, industri menurun, ekspor juga tidak ada, itu pasti target penerimaan akan sulit untuk tercapai. Nah, itu kita selalu ada strategi khusus lah. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya dari sisi bea masuk kita agak susah mencapai, biasanya nanti kita akan kejar di bea keluar. Makanya kita akan dorong industri-industri dalam negeri untuk meningkatkan ekspornya. Jadi nanti di saat satu sisi penerimaan kita tidak memenuhi, tapi di sisi lain kita bisa gitu. Maksud saya selalu ada strategi lah. Kami biasanya juga sampai detik terakhir biasanya kami akan berusaha terus untuk mencapai target yang ditetapkan gitu, Bang. Kalau saya berpikirnya gini, Bang, ini target belum tercapai misalnya itu ya udah patroli gitu. Apakah patroli itu gimana? Apakah efeknya cukup besar nggak, Bang, untuk pemasukan negara, Bang? Ya pasti langkah-langkah itu dilakukan juga, Bang. Jadi otomatis kan ketika kita belum memenuhi target penerimaan, ya termasuk dari sisi pengawasan mungkin harus kita perketat. Jadi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muji, dari sisi bea cukai sendiri untuk bisa mengoptimalkan penerimaan itu cukup banyak ya. Tadi yang Abang sampaikan ya mungkin salah satu contohnya bisa di mana kita bisa misalnya pengawasan diperketat atas misalnya produk-produk tertentu.
Nah, di samping itu kalau di Bea Cukai kan ada istilahnya prognosa ya, Bang. Jadi perkiraan kira-kira penerimaan tahun berjalan itu berapa. Nah, dari prognosa ini sebenarnya kita biasanya bisa menilai, oh biasanya sumber pendapatan biaya masuk misalnya ini selama ini yang paling besar dari mana. Nah, misalnya kalau itu misalnya di satu perusahaan ya, biasanya kita coba jalin komunikasi dengan perusahaan, biasanya dalam bentuk tempatnya Pak Muji ya, kita di humas ya. Biasanya kita bisa entah kita kunjungi, kita coba punya gambaran, oh nanti kegiatan ekonomi si perusahaan ini satu tahun ini berapa banyak. Nah, dengan gambaran kegiatannya itu kita punya gambaran, oh kira-kira dia proses impornya sekian. Jadi sampai akhir tahun dia punya penerimaan dari perusahaan ini, kita punya gambaran seperti itu. Jadi banyak Bang sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan tadi, di samping bicara pengawasan dari sisi pelayanan dan administratif pun kita lakukan langkah-langkah untuk mengoptimalisasi penerimaan tadi. Baik, Bang Awal. Bang Mujid, ini terakhir nih. Ketika kita mencapai target, apa reward yang diberikan oleh misalnya pusat ke unit kita? Oh. Ada nggak? Apalagi sumber daya atau apa ya, fasilitas gitu. Jadi memang pertanyaan masyarakat ya, sering banyak kejar-kejar target biar tercapai, nanti dia dapat hadiah gitu kan dari pemerintah pusat. Sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya reward yang terbesar yang kita dapat ya rasa bangga aja akhirnya bisa memenuhi target. Jadi kalau secara eksplisit misalnya target terpenuhi, semua pegawai akan dapat tambahan penghasilan gitu, sebenarnya nggak ada Bang. Nggak ada servisnya. Cenderung ke ya itu loh Bang, rasa bangga lah, terutama kemarin lah kalau saya boleh sedikit menyampaikan, di saat kita kondisi COVID kemarin, ya, Bang. memang keuangan negara tuh lagi banyak butuh Lagi banyak biaya, sementara di sisi lain sumber penghasilannya pun kita terbatas, kita tekan. Soalnya di saat ekonomi susah kan nggak mungkin kita menekan pajak, kita tambah lagi pajak itu nggak mungkin. Nah disitulah trikinya. Nah salah satunya seperti saya bilang, strategi itu bisa macam-macam ya. Salah satunya yaitu kalau misalnya kita nggak bisa dapat dari impor, kita doronglah ekspor. Jadi di ekspor itu bukan berarti yang ekspor kita pungut pajak gitu, nggak. Tapi dengan ekspor itu kita bisa memutar ekonomi, roda ekonomi itu berjalan, roda perdagangan berjalan, akhirnya secara langsung menimbulkan sumber-sumber penghasilan yang lain gitu. Makanya kalau abang tanya kalau target tercapai ada reward apa dari pusat gitu, kalau secara eksplisit gitu nggak ada Pak. Jadi makanya awal nih udah 21 tahun ya. Udah lama juga. Cukai itu belum pernah dengar itu Pak Awal misalnya targetnya 100% langsung dapat reward atau itu nggak ada Bang. Ya rasa bangga aja sudah memenuhi target aja Bang. Oke, baik. Begitulah Tribuners, sesi kedua di mana kami bertiga ngobrol santai seputar pengawasan barang di dalam daerah kita. Kita tahu bahwa itu bukan wewenang Bea Cukai, tetapi Bea Cukai selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan mengawasi barang-barang yang masuk, bukan hanya sekedar untuk menambah pemasukan untuk negara, tetapi menjaga juga ya kesejahteraan atau kesehatan masyarakat lewat barang-barang ilegal yang masuk ke daerah kita. Tunggu kami setelah pesan-pesan berikut ini.